Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdan Yasdi dari kelas 3B TNK dengan NIM 22134449. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks pada bahasa Python. Oke, langsung saja ke pendahuluannya. Kompresi data memerlukan indeks satuan untuk mengolah data menjadi data terencode maupun terdekode. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui indeks agar kita dapat mengetahui bagaimana sebuah teknik kompresi data bekerja. Kita langsung ke analisa programnya saja. Di sini ada 3 program Python. Saya akan jelaskan yang ini terlebih dahulu. Jadi di baris pertama ada string sama dengan Politeknik Negeri Bandung. Itu merupakan baris inisialisasi dari variabel string yang berisi Politeknik Negeri Bandung berupa data string. Namun pada baris kedua terdapat variabel string dengan indeks 5. Maksud indeks 5 ini yakni pada string Politeknik dicari indeks kelimanya dari Politeknik Negeri Bandung. Indeks kelima dari Politeknik Negeri Bandung ialah Polite. Bisa dihitung saja, dimulai dari 0 merupakan P, 0P, 1O, 2L, 3I, 4T, dan yang kelima adalah E. Sehingga ketika baris kedua program print string atau variabel string dengan indeks kelima, maka tertampil output E. Oke, lanjut ke program yang kedua. Sama seperti sebelumnya, variabel string diinisialisasikan terlebih dahulu. Lalu pada baris kedua terdapat print variabel string dengan indeks ke 0. Seperti saya jelaskan, kalau indeks ke 0 dimulainya dari P. Oke, untuk yang program ketiga, sama baris pertama merupakan inisialisasi Politeknik Negeri Bandung dengan nama variabel string. Lalu di print hanya panjang dari stringnya saja atau panjang dari variabel yang bernama string. Oleh karena itu output tertampil 25. Oke, kita lanjutkan ke program ke flowchartnya terlebih dahulu. Jadi pada flowchart pertama terdapat program yang akan mencetak berapa char yang muncul pada suatu variabel. Jadi kita inisialisasikan terlebih dahulu string sama dengan Politeknik Negeri Bandung dan X sama dengan 0. Lalu terdapat for di sini, for dengan inisialisasinya I sama dengan 0. Lalu I merupakan panjang dari variabel string dan I diinkremenkan secara satu per satu. Lalu masuk ke bagian dalam for-nya. Ketika variabel string dengan indeks ke 0, untuk yang pertama karena inisialisasi I-nya adalah 0, maka apakah sama dengan A? Jika iya, maka X-nya akan diinkremenkan atau ditambah 1. Jika tidak, program akan kembali ke for, yang dimana for akan mencari lagi, for akan diinkremenkan dan menjadi 1. Lalu ketika 1 akan masuk diuji lagi ke sini.
terus sampai i sama dengan panjang dari string, panjang dari variabel string. Lalu hasil counter atau hasil perhitungan berapa banyak A yang terdeteksi akan dicetak di akhir. Itu untuk flowchart dari program yang pertama. Untuk flowchart yang dari program yang kedua adalah berfungsi untuk menampilkan seluruh isi dari variabel string. Jadi ketika string diisi Politeknik Negeri Bandung, maka outputnya akan Politeknik Negeri Bandung namun dengan baris dengan enter. Kita beri contoh saja. String diisi dengan data Politeknik Negeri Bandung, X diisi dengan 0, lalu terdapat for lagi, sama inisialisasinya 0, dengan I panjang dari string, dan I merupakan increment. Lalu X ditambahkan 1, diinkrementkan, lalu dicetak variabel string sama dengan 0 di sini karena yang pertama, lalu akan balik lagi ke for. Begitu seterusnya sampai panjang dari variabel string berakhir. Dan yang flowchart terakhir merupakan program pemindahan data string ke sebuah variabel lainnya. Jadi saya mempunyai variabel string dengan isi Politeknik Negeri Bandung akan dipindahkan ke variabel yang bernama variabel. Nantinya string dan variabel akan memiliki data yang sama. Langsung saja ke cara kerja flowchartnya. Inisialisasikan terlebih dahulu string, isinya Politeknik Negeri Bandung, variabel diisikan dengan 0,0000 sampai 30 data. Kenapa 30? Karena isi dari panjang dari string adalah 25. Untuk menjaga-jaga kita mengambilnya 30 data. Oke, kita masuk ke for. Di for sama seperti sebelumnya, inisialisasinya 0 dengan I panjang dari string dan I plus atau I increment. Pada for terdapat pengisian variabel dari string dengan indeks yang sama. Jadi ketika string berindeks 0 akan sama dengan variabel akan mengisi variabel dengan indeks 0. Begitu seterusnya sampai indeks ke-25 atau ke-24. Lalu hasilnya dicetak. Oke, untuk analisa flowchart seperti itu. Kita langsung masuk ke analisa programnya saja. Pada analisa programnya ini merupakan program dari flowchart yang pertama. Seperti kita bicara tadi, string diinisialisasikan terlebih dahulu dengan Politeknik Negeri Bandung, X diisi dengan 0, lalu terdapat looping menggunakan for, di mana I merupakan panjang dari string, dari variabel string. Jadi for ini akan terus bekerja sampai panjang string berakhir. Lalu X diinkrementkan dan print string indeks ke 0. Jadi ketika
i-nya sama dengan 0, print string indeks ke 0, maka akan terprint P. Lalu masuk ke for selanjutnya, i akan sama dengan 1 karena di i merupakan increment, maka print string 1. Begitu seterusnya sampai indeks ke-7, indeks ke-10, dan indeks yang terakhir yakni G. Lalu terdapat ada perintah lagi, print X. Print X merupakan print panjang dari string. Jadi pada for ini setiap string yang dicetak akan terhitung atau akan di-counter oleh variabel X, sehingga pada hasil akhir dari looping for akan menghasilkan panjang indeks dari variabel string. Oke, untuk program pertama sudah. Kita lanjut ke program kedua, yakni pendeteksi. Seperti biasa, baris pertama inisialisasi dan baris kedua juga. Terdapat for seperti biasa dengan panjang variabel string. Lalu terdapat pengkondisian if, di mana ketika string berindeks i sama dengan i, maka counter akan diinkrementkan. Counter di sini merupakan variabel dari X. Lalu akan kembali lagi ke for dan terus looping sampai variabel string berakhir. Jadi maksud dari if string index i sama dengan i ini ialah ketika variabel string misalnya ke 0 sama dengan i, maka counter akan menghitung. Namun karena ke 0 merupakan huruf P, maka tidak akan terhitung counternya, akan langsung ke for selanjutnya, yaitu 1, lalu 2, lalu 3. Nah, ketika if string indeks ketiga sama dengan i, karena indeks ketiga merupakan i, maka sama dengan, maka counternya akan terhitung. Lalu program akan terus berlanjut sampai indeks ke G. Lalu X akan diprintkan, yakni sama dengan 3. Bisa kita hitung, i-nya akan sama 1, 2, 3. Akan sama dengan 3. Oke, lanjut untuk program yang ketiga, merupakan program pemisah string sebenarnya. Jadi terdapat inisialisasi string seperti biasa dengan Politeknik Negeri Bandung. Lalu X merupakan inisialisasi sebenarnya ini, namun terdapat fungsi lain yakni .split. .split merupakan pemisah dari suatu variabel yang terdapat batas spasinya. Jadi ketika string ini berisi Politeknik spasi Negeri spasi Bandung, maka si fungsi string ini akan fungsi split ini akan memisahkan antara spasi kata Politeknik, kata Negeri, dan kata Bandung. Sehingga ketika di print X nantinya akan berisi array yang terdiri dari 3 kata, yakni Politeknik Negeri Bandung. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Ini program flowchart yang ketiga. String seperti biasa diinisialisasikan dengan Politeknik Negeri Bandung, variabel. Nah, ini variabel diisi dengan 0, itu maksudnya adalah dengan hampa atau dengan kosong sebanyak 30 kali.
Saya sudah jelaskan kenapa 30, karena panjang string adalah 25. Untuk menjaga-jaga, jadi saya menggunakannya 30 agar tidak kurang nantinya saat string dipindahkan ke variabel atau di copy lebih tepatnya. Oke, masuk ke for i dengan panjang indeks string. Lalu variabel terjadi pengisian di sini. Ketika variabel berindeks i akan sama dengan string dengan indeks i. Jadi ketika variabel berindeks 0 akan sama dengan string berindeks 0. String berindeks 0 adalah P, maka variabel berindeks 0 juga akan terisi P. Lalu for akan dilanjutkan lagi sampai seterusnya, sampai untuk yang kedua saja, yang ke i sama dengan 1, variabel indeks 1 sama dengan string 1 berindeks 1, yakni O. Maka O akan dipindahkan ke variabel berindeks 1. Oke, terus selanjutnya sampai mencapai indeks ke G. Lalu terdapat print variabel dengan indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Karena isi dari variabel sama dengan isi dari string, setelah melewati for ini dan dan proses ini, maka ketika variabel berindeks 0, 1, 2, dan 3 akan sama dengan variabel dengan string berindeks 0, 1, 2, 3. Jadinya poly, maka variabel juga akan menjadi poly. Oke, lanjut. Untuk program ini sama ya seperti yang sebelumnya, menggunakan dot split, namun di printnya berdasarkan indeks. Jadi karena seperti saya jelaskan sebelumnya, variabel X itu ketika melewati proses ini akan menjadi array yang berisi Politeknik Negeri Bandung. Jadi ketika si X-nya di print dengan indeks ke 0, maka akan mengambil isi dari X yang ke 0. Yang ke 0 adalah Politeknik. Karena split memisahkan kalimat memisahkan kata berdasarkan spasi. Oleh karena itu indeks ke 012-nya adalah Politeknik Negeri Bandung. Oke, dari program-program tersebut dapat disimpulkan mengenai bagaimana cara kerja atau pembacaan indeks dari sebuah program, serta dapat memahami algoritma yang dibentuk pada suatu program. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.